Gini makamnya dua kok. Enggak ya. Itu orang begini. Enggak. Enggak, paling itu. Berarti tanggal kerja itu nanti murah. Dia tanggal ya panik itu bisa terus Murio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur, bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7. Kali ini kami sedang mengawal rombongan wisata religi ziarah ke makam Simbah Sunan Tembayat atau yang populer disebut Sunan Bayat alias Ki Ageng Pandanaran II. Bercekel rambut tuku loh. Iki rana seneng gone bubure. Kali ini kami tidak akan mengupas tuntas, mengulas lebih detail tentang beliau, karena di YouTube para YouTuber, para kreator sudah mengulas tentang identitas beliau. Hanya sedikit yang akan kami sampaikan terkait dengan beliau ini adalah ada beberapa versi yang menyebut tentang diri beliau. Yang pertama, beliau ini keturunan daripada Sunan Ngampel lewat jalur Said Hamzah yang makamnya itu ada di Mojokerto atau yang disebut Pangeran Tumapel. Jadi lewat jalur beliau itu lalu berputra beliau ini. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua itu menyebut beliau ini adalah cucunya Sayyid Maulana Ishaq, yaitu dari saudara kandungnya Sunan Giri yang bernama Sayyid Abdul Qadir, itu berputra beliau ini. Kemudian versi yang ketiga itu menyebut beliau ini adalah putra kandung Brawijaya V yang lewat jalur selir yang ke-7. Nah, dari beberapa versi itu, kami pribadi itu lebih condong, lebih cenderung kepada versi yang ketiga ini, dari jalur keturunan Brawijaya V.
yang ketika itu diperintahkan oleh Brawijaya V untuk memerintah di wilayah Kadipaten Semarang. Nah, oleh karena itu, jadi kami lebih cenderung kepada versi yang ketiga. Nah, teman-teman rahimakumullah, jadi konon menurut ceritanya beliau ini adalah pendiri kota Salatiga dan Boyolali yang kala itu ketika melakukan uzlah hijrah meninggalkan Kadipaten Semarang dengan gemerlapnya ditinggalkan begitu saja dengan diikuti oleh istri tercinta dan putra sematawayangnya. Kemudian beliau itu berjalan dari Semarang ke arah selatan itu menuju daerah yang sekarang dikenal dengan kota Salatiga. Nah, itu di situ terjadi konflik antara beliau dengan para begal-begal di situ, yang akhirnya beliau menyebut Salatiga, orang tiga yang bersalah itu, para begal itu. Kemudian setelah dari situ beliau berjalan ke arah tenggara. Di situ itu istri dan anaknya yang ketinggalan di belakang itu dengan spontan menyebut, kenapa kami ditinggalkan? Dengan logat Jawa, si istri mengucapkan kalimat mbok yo aja lali. Nah, dari kalimat itu belakangan akhirnya dialek orang setempat mbok yo aja lali itu akhirnya menjadi kata boyo lali gitu, ya. Jadi seperti itu singkatnya. Kami tidak akan menjelaskan terlalu detail tentang beliau ini karena di samping banyak juga para kreator dan youtuber yang telah menjelaskan secara detail. Nah, ini adalah sumur keramat peninggalan beliau, Simbah Sunan Bayat. Ini para peziarah yang kesini ini ya pada umumnya itu minum air ini, kemudian juga membawa pulang dengan botol-botol kecil seperti ini. Ya tentu sesuai sugesti masing-masing, karena ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap apapun itu tergantung kepada niatnya masing-masing, dan kadar balasan itu juga tergantung kepada besar kecilnya niat dan kuat tidaknya keyakinan dan sugesti tersebut. Oleh karena itu, bagi para peziarah yang yakin dengan air keramat ini ya tentu akan membawa efek terhadap dirinya dan juga keluarganya. Namun bagi yang tidak punya keyakinan dan sugesti ya tentu air itu menjadi air yang biasa saja. Dulu kami itu pernah ke sini, ya mungkin sudah berkali-kali lah. Ini adalah yang ke-7 kalau tidak salah. Kami dulu pertama kali ke sini itu tahun 2009 atau kalau enggak 2010. Nah, pada saat itu kondisi bangunannya ya belum seperti ini. Kemudian tahun 2013, kemudian 2015, kemudian 2017, 2018, kemudian 2020 dan sekarang ini gitu. Saking pati Pinara Dalam? baru miye. Oh, panitia ini bingking. Nggih, kita baru miye nggih kula kan. Tempat ini dikenal dengan Bukit Tembayat karena memang ya dari dulu sebelum beliau Ki Ageng Pandhanaran II kesini itu memang bukit ini dikenal dengan Bukit Bayat, Tembayat gitu. Maka kemudian
nama Bayat itu melekat pada nama beliau ini, yang akhirnya oleh umum dikenal dengan Sunan Bayat. Ini silsilah beliau. Ini tulisannya kecil-kecil, tidak nampak ini, apalagi malam, jadi tidak nampak. Tapi bagi panjenengan yang mungkin pernah ke sini juga sudah bisa melihat tulisan di papan ini yang menerangkan, menjelaskan tentang asal-usul beliau berikut sorosilah dan silsilahnya. Malah kaki sih. Nah, ini tangga naik ke atas menuju Cungkup Besar, makamnya Simbah Sunan Bayat. Ini tangga ini naik terus. Nah, ini situasi dalam Cungkup Besar. Ini banyak sekali batu nisan berjejeran di sini. Nah, yang di dalam ini dinding kayu ini ada pintu kecil. Ini adalah makamnya Simbah Sunan Bayat. Nah, di dalam itu ada orang yang ziarah. Jadi ini di dalam ini ruangannya cukup sempit, jadi tidak bisa muat kalau jamaah banyak. Jadi cukup 1-2 orang. Nah, ini makam ini juga tidak begitu ramai, karena memang kami sampai ke sini itu hampir jam 12 malam. Ya, kita sedang mencari tempat yang tepat untuk para jamaah rombongan kami.
Akhirnya kami memilih di titik tempat ini yang di arah belakangnya agak ke kiri atau di arah tenggaranya pusara beliau, karena memang adabnya itu lebih baik menempatkan diri itu di belakang batu nisan. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya di belakang itu sesak, penuh seseorang, ya kita mencari tempat yang longgar, tidak apa-apa, dimana bisa kita mencari tempat duduk. Teman-teman rahimahullah, jadi seperti itu tentang tata cara berziarah. Juga tadi telah kami singgung walaupun sedikit tentang siapa itu sebenarnya Simbah Sunan Dayat atau Ki Ageng Pandanaran II. Walaupun sekilas apa yang kami sampaikan terkait tempat ini ya barangkali itu bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua tentang tempat ini, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk ikut ambil bagian di dalam bertabarukan, ngarap barokah, takzim, hormat kepada para pejuang agama di masa lalu. Tadi di depan telah kami sampaikan tentang versi-versi yang menjelaskan Simbah Sunan Dayat ini. Tadi ada versi yang pertama, kedua, ketiga. Namun kami sendiri lebih meyakini versi yang ketiga, yaitu beliau ini adalah putra dari Prabu Brawijaya V dari selir yang ketujuh. Tapi ya lagi-lagi soal benar tidaknya keyakinan kami itu ya tidak bisa menjamin bahwa itulah yang benar, ya tidak bisa, karena memang semuanya itu adalah berdasarkan analisa dan juga temuan-temuan dari jejak-jejak beliau selama masih hidup. Karena data yang akurat baik itu tertulis itu memang tidak ada yang akurat. Semua itu berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, begitu. Ya oleh karena itu ya sekali lagi, jika apa yang kami sampaikan terkait dengan penjelasan beliau bila mana salah, ya kesalahan itu semoga saja dimaafkan, tidak menjadi afat bagi kami di belakang hari. Namun bila mana benar, ada sedikit kebenarannya, ya semoga kebenaran yang sedikit itu menjadi bagian daripada amal jariah beliau yang akan terus memancarkan nur keberkahan di sekitar wilayah ini, yang pada akhirnya akan tercipta sebuah kondisi desa atau kota yang madani, yang rukun, aman, sentosa, kehidupan warganya itu selalu kompak, istiqomah, dan juga nanti pada akhirnya mendapat berkah dari beliau, semuanya di penghujung usianya husnul khotimah, amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap. Kami sing enake gorengan dhewe iki paron karo beras ngono lho. Yo mape foto kok, gara foto. Mereka. Ayo nak foto nang kono. Monggo.